Ini terjadi saat saya berusia 12 tahun. Itu adalah hari Halloween dan keluarga saya menginap di resort keluarga kecil sekitar 1 jam perjalanan dari tempat tinggal kami. Orang tua saya ingin melakukan sesuatu yang berbeda tahun itu daripada hanya berkeliling di lingkungan kami untuk trick or treating. Resort tersebut mengadakan perayaan Halloween pada akhir pekan itu dengan berbagai aktivitas, permainan, dan bahkan Hairi Day yang angker. Tempatnya tidak terlalu besar. Ada sekitar 10 kabin, sebuah lodge utama, danau kecil, serta lapangan terbuka yang luas tempat mereka menyelenggarakan Hairi Day dan permainan. Tempat itu dikelilingi hutan di semua sisi. Siang harinya, tempat itu terlihat normal, bahkan agak tenang. Tapi begitu gelap, hutan terlihat gelap dan menyeramkan, dan resort terasa sedikit terlalu sepi. Kami check-in sore itu. Saya ingat masuk ke kabin dan merasa excited karena bisa mencium aroma asap api unggun dan permen apel di udara. Anak-anak berlari-lari mengenakan kostum meskipun belum gelap. Orang tua saya bilang Hairi Day akan dimulai sekitar pukul 7 dan ada permainan sebelum itu. Jadi, saya pergi bermain sementara mereka membongkar barang. Ada stand di mana Anda bisa melempar cincin ke botol untuk mendapatkan permen, lomba kostum, dan bahkan area ukir labu. Semuanya dihiasi dengan lampu oranye dan jaring laba-laba palsu. Saya bertemu dengan seorang anak seusia saya di sana. Namanya Ryan. Dia mengenakan kostum tengkorak dan mengatakan dia dan orang tuanya menginap di kabin sebelah kami. Kami bermain beberapa permainan bersama dan mendapatkan banyak permen. Saat mendekati pukul 7, kami melihat sekelompok keluarga berjalan menuju area Hairi Day. Traktor yang menarik gerobak diparkir di dekat gudang besar, dan di dalamnya terdapat tumpukan jerami yang disusun rapi untuk orang-orang duduk. Ada sekitar 20 orang yang naik. Sopir mengenakan topeng boneka jerami, dan ada pekerja berpakaian seperti zombie yang akan melompat keluar selama perjalanan untuk menakuti orang-orang. Perjalanan awalnya menyenangkan. Saat itu sudah gelap dan mereka menyalakan obor untuk menerangi jalan tanah. Traktor bergerak perlahan melalui hutan, dan sesekali seseorang berpakaian kostum muncul dari balik pohon atau berlari ke arah gerobak. Kebanyakan orang tertawa atau berteriak, lalu tertawa lagi. Rasanya seperti atraksi Halloween biasa, tapi sekitar setengah perjalanan, ada sesuatu yang membuatku tidak nyaman. Kami melewati bagian jalan setapak yang lebih gelap dari yang lain. Traktor melambat, dan saya melihat ke tepi hutan di sisi saya. Saat itulah saya melihat seorang pria berdiri di luar cahaya obor. Dia bukan bagian dari kru Hairi Day. Aku bisa langsung tahu dia tidak mengenakan kostum yang sesuai tema. Dari yang aku ingat, dia mengenakan jaket hitam, celana jeans, dan topi baseball yang ditarik rendah menutupi wajahnya. Dia hanya berdiri di sana tanpa bergerak dengan tangan di saku. Awalnya, aku pikir mungkin dia salah satu pekerja yang sedang istirahat, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Dia hanya menonton. Pada suatu saat, aku menatap matanya, atau setidaknya aku pikir begitu. Meskipun wajahnya tertutup bayangan, aku bisa merasakan matanya tertuju padaku. Aku menoleh untuk melihat orang-orang di sekitarku, apakah ada yang lain yang menyadarinya, tapi sepertinya tidak ada yang memperhatikan. Ketika aku menoleh kembali, dia masih di sana dalam posisi yang sama persis. Aku mencoba mengabaikannya selama sisa perjalanan, tapi aku terus memikirkannya. Ketika Hairi Day berakhir dan semua orang turun, aku menoleh sekali lagi ke arah hutan. Dia sudah pergi. Aku tidak menceritakannya kepada siapapun saat itu. Aku berpikir mungkin aku membayangkannya atau bereaksi berlebihan. Kami kembali ke lodge di mana ada lebih banyak permainan dan makanan. Orang tuaku duduk di dekat api unggun sementara Ryan dan aku berkeliling mengumpulkan permen. Semua tampak normal lagi. Sekitar 1 jam kemudian, saya melihatnya lagi. Ryan dan saya berdiri di dekat meja makanan ringan saat saya melihat seseorang di sisi kerumunan. Itu pria yang sama. Dia tidak dekat, mungkin 30 kaki jauhnya, tapi dia berdiri di dekat pohon sambil menatap lagi. Ada banyak orang di sekitarnya, jadi terasa aneh dia hanya berdiri sendirian di sana. Saya ingat perut saya terasa kencang saat menyadari dia sedang menatap ke arah saya. Saya mencoba melihat wajahnya lebih jelas, tapi sulit karena pencahayaan. Saya bisa melihat janggut pendek dan saya pikir topinya memiliki logo tertentu. Saya menyenggol Ryan dan memberitahunya tentang pria itu. Ryan melirik ke arahnya dan berkata, mungkin dia salah satu pekerja. Aku berkata, dia bukan. Dia ada di hutan saat Hairi Day. Ryan mengangkat bahu dan berkata, mungkin dia seorang ayah.
Aku ingin mempercayainya, tapi dia tidak berbicara dengan siapapun, hanya berdiri di sana. Beberapa menit kemudian, saat aku melihat kembali, dia sudah pergi. Sekitar pukul 9, kalau aku harus menebak, sebagian besar anak-anak kecil sudah kembali ke kabin mereka. Acara sudah mulai berakhir, tapi Rian dan aku masih punya energi. Kami memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar resor sebelum masuk. Ada jalan setapak di belakang kabin yang menuju ke hutan. Rian berkata kita harus masuk sedikit ke dalam untuk melakukan sesuatu yang menakutkan untuk Halloween sebelum malam berakhir. Aku tidak ingin pergi terlalu jauh, tapi kami punya senter dan aku tidak ingin terlihat seperti pengecut, jadi kami berjalan bersama di jalan tanah itu, tertawa dan saling menantang untuk terus maju. Semakin jauh kami pergi, semakin sunyi suasananya. Suara-suara dari resor memudar hingga hanya terdengar suara langkah kaki kami di jalan. Kami hanya berjalan sekitar 200 kaki sebelum berhenti di dekat sebuah lapangan terbuka. Ada papan kayu tua yang dipaku di pohon bertuliskan, tanah pribadi. Kami mulai melempar batu kecil ke papan itu dan berpura-pura memanggil hantu atau sesuatu yang bodoh seperti itu. Lalu kami berdua mendengarnya. Langkah kaki. Langkah kaki berat dan lambat datang dari belakang kami di bagian lebih dalam jalan setapak. Kami membeku dan berbalik. Rian berbisik, mungkin anak kecil lagi. Tapi suaranya tidak terdengar seperti anak kecil. Siapapun itu berjalan dengan langkah yang berat seperti orang dewasa. Aku menyinari jalan dengan senterku. Cahaya hanya sampai sejauh itu, dan aku belum melihat siapapun. Lalu langkah kaki itu berhenti. Selama beberapa detik, semuanya sunyi sepenuhnya. Lalu sebuah suara berbicara. Suara itu berkata, "Hei, anak-anak." Itu suara pria. Tenang, tapi entah bagaimana menakutkan. Rian menatapku dan aku pikir dia menyadari hal yang sama denganku. Itu pria dari Hairide. Dia melangkah ke dalam cahaya cukup untuk kita melihat sebagian tubuhnya. Jaket hitam dan topi yang sama. "Apa yang kalian lakukan di sini?" tanyanya. "Suka permen?" Tidak ada yang menjawab. Dia mengeluarkan sesuatu dari saku dan mengangkatnya. Aku bisa melihat bungkus oranye. Itu adalah Reese's Cup. "Aku punya banyak lagi di kabinku," katanya. "Ayo, aku akan memberimu beberapa." Rian mundur selangkah. Aku ingat wajahnya pucat. Pria itu mendekat beberapa langkah dan berkata, "Kalian tidak perlu takut. Ini Halloween. Aku hanya membagikan permen. Aku melihat kalian di kereta Jeremy tadi." Saat dia berkata begitu, perutku terasa jatuh. Aku menggenggam lengan Rian dan berbisik, "Lari!" Kami berdua berbalik dan berlari kencang menuju resor. Aku bisa mendengar langkahnya di belakang kami sebentar. Langkahnya terdengar keras saat dia mulai mengejar. Aku tidak berani menoleh. Jantungku berdetak begitu kencang hingga terasa sakit. Jalan itu terasa lebih panjang dari sebelumnya. Ketika kami sampai di tepi hutan, aku akhirnya bisa melihat lampu-lampu dari resor lagi. Aku berteriak meminta tolong saat kami berlari keluar dari pohon-pohon dan kembali ke arah kerumunan di dekat api unggun. Beberapa orang dewasa menoleh ke arah kami, terkejut. Kami tidak berhenti sampai tepat di depan orang-orang itu. Aku berbalik mengharapkan melihat pria itu di belakang kami, tapi dia tidak ada di sana. Jalan itu kosong. Orang tuaku segera datang menanyakan apa yang terjadi. Aku menceritakan semuanya tentang pria yang mengawasiku di kereta Jeremy, melihatnya di dekat pohon-pohon, dan kemudian mengikuti kami ke dalam hutan. Rian membenarkan semuanya. Ayahku dan seorang pria lain mengambil senter dan pergi memeriksa jalan setapak, tapi mereka tidak menemukan siapapun. Beberapa pekerja juga mencari, tapi dia sudah pergi. Staf resor menghubungi polisi setempat untuk melaporkan apa yang terjadi. Mereka tiba sekitar 30 menit kemudian dan mengambil keterangan dari aku, Rian, dan orang tua kami. Mereka mengatakan telah memeriksa area tersebut dan memberitahu kabin-kabin terdekat untuk waspada. Malam itu, orang tuaku tidak membiarkan aku keluar dari pandangan mereka. Kami tinggal di kabin dengan pintu terkunci. Saya tidak bisa tidur selama berjam-jam. Setiap suara di luar membuat saya terkejut. Keesokan paginya, polisi kembali dan memberitahu kami bahwa mereka telah mencari properti tersebut, tetapi tidak menemukan siapapun yang sesuai dengan deskripsi. Tidak ada kendaraan yang dilaporkan hilang, dan tidak ada orang yang sesuai dengan deskripsi pria itu yang mendaftar. Mereka berpikir mungkin itu adalah orang asing yang masuk tanpa izin dari luar resor.
Kami berangkat pada hari itu juga. Saya ingat menatap keluar jendela mobil saat kami melintas di dekat hutan, setengah berharap melihatnya berdiri di sana lagi. Selama berminggu-minggu setelah itu, saya terus merasa melihatnya di tepi jalan, di luar toko-toko, bahkan sekali di parkiran sekolah saya, tapi ternyata selalu orang lain, atau setidaknya saya harap begitu. Rian dan saya tetap berhubungan untuk sementara waktu. Dia mengatakan dia tidak bisa tidur berhari-hari setelah kejadian itu. Tidak ada yang terjadi setelah itu. Polisi tidak pernah menghubungi lagi. Pria itu tidak pernah diidentifikasi atau ditangkap. Sekarang saya sudah lebih tua, dan saat memikirkan malam itu, yang menakutkan bukan apa yang dia lakukan, tapi apa yang bisa dia lakukan. Jika kita percaya padanya bahkan untuk sedetik saja, jika kita berjalan ke arahnya instead of berlari, saya rasa saya tidak akan ada di sini untuk menceritakan kisah ini. Dan setiap Halloween sejak itu, setiap kali saya melihat seseorang berdiri sendirian di tepi kerumunan, saya selalu teringat pada pria itu. Terkadang orang-orang yang terlihat seperti bagian dari kesenangan sebenarnya sedang mengawasi dengan alasan yang berbeda.